untuk Jadi saya ulangi lagi, saya mulai dari Zuhdi untuk mendiskusikan tentang jenis-jenis keterampilan berbicara. Dan yang lainnya bisa langsung untuk melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Zuhdi, tidak perlu menghafal ya. Jadi langsung saja secara spontanitas, kemudian kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan pada temannya, kemudian yang lain bisa menjawab. Nah, inilah yang namanya diskusi. Kita praktik berdiskusi ya tentang jenis-jenis keterampilan berbicara. Dari sekarang silakan Zuhdi dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yaitu untuk materi kita pada hari ini pada mata kuliah keterampilan berbicara yaitu tentang jenis-jenis berbicara. Jika telah kita simak bersama dari materi yang disampaikan oleh Pak Dalman di YouTube, maka kita akan memahami bahwasanya ya seperti yang kemarin-kemarin dijelaskan juga, bahwasanya bicara itu merupakan pengungkapkan ekspresi atau pengungkapan isi kepala dari yang kita baca ataupun yang kita simak menjadi sebuah kata-kata yang dapat dipahami orang lain atau dipahami oleh pendengar. Nah, dalam berbicara sendiri, selain konsep-konsep yang telah kita pahami kemarin, maka berbicara ini juga memiliki jenis-jenis yang cukup banyak. Namun secara umum itu dapat dibagi menjadi 5. Kalau di materi pembelajaran, di video pembelajarannya Pak Dalman itu dibagi 5, yaitu diantaranya secara umum. Yang pertama yaitu diskusi, kemudian percakapan, kemudian pidato menjelaskan, terus pidato menghibur, dan ceramah. Yang pertama yaitu diskusi. Diskusi seperti yang kita ketahui adalah sebuah interaksi komunikasi antar dua orang atau lebih, di mana diskusi ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau untuk mendiskusikan sesuatu agar mencapai tujuan bersama. Jadi dengan diskusi ini yang alat utamanya yaitu dengan berbicara, maka dengan itu kita dapat memecahkan masalah atau kita dapat menemukan sisi yang baik dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Nah, dalam diskusi ini terdapat banyak macamnya lagi, dapat dibagi diskusi tersebut menjadi yang pertama seminar, kemudian ada sarasehan atau simposium, kemudian ada lokakarya, kemudian ada santiaji, muktamar, konferensi, kemudian ada diskusi panel dan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu percakapan. Percakapan merupakan hal yang sering kita lakukan, yaitu dialog antar dua orang atau lebih, baik secara langsung, secara lisan ataupun virtual. Bahkan untuk zaman sekarang dialog juga bisa dengan tulisan atau dengan chatting kalau dengan alat komunikasi. Ya, percakapan ini merupakan sarana berbicara yang paling sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan resmi. Kemudian yang ketiga yaitu pidato. Nah, pidato ini merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Tujuannya banyak, bisa untuk berorasi, bisa untuk menyampaikan, bisa untuk mengemukakan pendapat yang di dalamnya itu yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan dapat dipahami oleh para audiens. Misalnya kita berpidato dengan pejabat-pejabat gitu yang disampaikan Pak Dalman tadi. Nah, berarti kita harus menggunakan bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa resmi yang memang cocok dengan situasi tersebut. Tetapi ketika kita berbicara dengan lingkungan sosial atau dengan masyarakat, maka kita akan menyesuaikan bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ceramah. Ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang pada situasi tertentu, tujuan tertentu, dan pendengar yang tertentu.
ceramah ini memiliki ragam yang lebih beku karena dalam ceramah ini lebih condong kepada sisi keagamaan. Jadi ceramah ini merupakan penyampaian pendapat atau suatu materi, tetapi dia dalam lingkup agama. Sehingga ia harus mengetahui situasi tertentu, tujuan tertentu, dan pendengar yang tertentu. Ketika ia menyampaikan sisi ceramah kepada anak-anak muda, maka ia juga harus menyesuaikan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak muda. Begitupun ketika kita menyampaikan kepada orang-orang tua, maka kita juga harus menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, sehingga orang tua itu dapat lebih memahami apa yang kita sampaikan. Dan dalam ceramah ini kita juga harus memperhatikan beberapa hal, baik dari suaranya, intonasinya, gaya bahasa yang kita sampaikan, sikap yang kita keluarkan, sehingga apa yang kita gerak-gerik yang kita gunakan itu tidak membuat orang lain itu ilfil. Pendengar-pendengar itu tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian mimik wajah, ekspresi, gerak-gerik, sehingga kita dapat mengekspresikan apa yang kita sampaikan dengan gerak-gerik yang cocok dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu cakupan jenis-jenis berbicara. Ada banyak sekali, diantaranya itu seperti berceramah, berdebat, bercakap, berkhutbah, bertelepon, bercerita, berpidato, bertukar pikiran, bertanya, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau didiskusikan dari apa yang saya sampaikan? Ya, Silahkan. Silakan disampaikan. Ayo segera supaya dapat nilai. Hamidah, boleh menambahkan, boleh bertanya, boleh mendiskusikan apa yang sudah dibahas. Oke, baik Pak. Terima kasih. Tadi kata saudara Zudi, jenis berbicara ada 5 ya? Ya. Yang saya baca yang saya simak dari video Bapak ada 4. Diskusi percakapan, Ya. pidato menjelaskan, pidato menghibur, dan ceramah. Tadi kata saudara Zudi, apa satu lagi ya? Percakapan. Diskusi percakapan. Diskusi. Percakapan. 1 diskusi, 2 percakapan, 3 pidato menjelaskan. Pidato dibagi 2, ada pidato menjelaskan, ada pidato menghibur. Dan kelima ceramah ya Pak? Iya, 5 ceramah. Ya. Saya segitu dulu Pak. Ya. Cari lagi. Makasih Ya. Pak. Ya, silakan yang lain. Jadi apa yang mau ditanyakan, Hamidah? Tadi saya salah lihat Pak, maaf. Oh gitu. Iya. Rosa, gimana Rosa? Mic-nya Rosa. Iya Pak, hadir Pak. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan bisa saja bukan hanya Zuhdi ya, yang lain juga. Ini kan diskusi. Ya, silakan. Kenapa Rosa? Ya. Ini saya disuruh menjelaskan kembali atau bertanya Pak? Ya silakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, kata Zudi tadi, silakan Anda tambahkan supaya lebih jelas lagi apa yang sudah Zudi sampaikan. Tapi kalau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. Nanti Zudi dan teman-teman Anda akan menjawabnya. Ya. Ayo silakan. Mungkin itu dari penjelasan Zudi mungkin cukup Pak ya menurut saya. Iya. Mungkin itu saja Pak. Ya, Zudi mana Zudi? Zudinya jangan menghilang. Ya. Farah, ayo Farah, silakan. Izin bertanya, kan tadi di pidato itu kan dibagi menjadi 2, ada pidato menjelaskan dan pidato menghibur. Nah, contoh dari pidato menghibur itu apa? Ya,
Silakan Izin menjawab. Silakan teman-teman yang Mungkin mungkin berkenan menjawab atau mengetahui bisa dibantu menjawab Iya. dari Ayo pertanyaan silakan Eka. dari Eka Liana jawab. yang jelek banget. Bisa diulangi Mbak Farah pertanyaannya, soalnya kurang jelas. Di sini Pidato yang sinyalnya bersifat ada. menghibur tuh yang bagaimana? Eka. Pidato yang bersifat menghibur tuh yang bagaimana? Pidato yang bersifat rekreatif, bukan Pak? Ya, Bersifat yang ya jangan nanya ke saya, yang jelaskan saja. Ya, nanti kita sama-sama mendiskusikannya. Ayo. pidato yang dia dengar nggak sih suara? Dengar nggak? Dengar nggak suaranya? Halo? Halo? Terdengar nggak suaranya, Ya, teman-teman? terdengar. Ya, silakan. Iya. Mungkin dari pendapat saya pidato yang bersifat menghibur tuh yang seperti pembahasannya lucu dan dia seperti pidatonya tentang cinta, tentang ibu dan guru-guru rekreatif. Ya, lemas banget nggak sih? Iya. Silakan yang lain. Nanang. Nanang. Halo, Nanang. Nanang. Ya Pak, Ya, silakan. Di baik, saya akan ingin ya. menjelaskan tentang pidato mundur sesuai pemahaman saya. Jadi pidato tersebut kan tidak selalu berbentuk orasi. Pidato juga bisa kita berbicara di depan umum. Nah, kalau menghibur tersendiri, contohnya kita sedang bercerita ataupun menghibur lawan bicara kita di depan umum, Pak. Ya, jadi maksud Nanang di samping menjelaskan sesuatu tentang topik, ada canda-candanya ya. Seling-selingi dengan canda gurauan. Ya, ada gurauan. Sehingga orang terhibur gitu atas yang kita sampaikan. Ya. Ya, Baik, yang lain silakan. Mungkin contohnya kita sedang berstand up komedi gitu, Pak. Itu kan menghibur. Ya. Tuh. Terus Kurniawan. Ya Pak, Halo. pidato yang bersifat menghibur ya Pak. Ya, tadi Anda nyimaknya bagaimana? Ya Pak, saya menyimak Pak. Jadi pidato yang bersifat menghibur itu pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur audiens saat menyampaikan pidato. Orator perlu menyiapkan hal-hal yang dapat menghibur audiens seperti humor dan lainnya agar tujuan pidato tercapai, Pak. Iya, bagus sekali Wan, pinter kamu. Terima kasih, Ya, Pak. ya silakan. Siapa lagi nih? Linda. Ya Linda, silakan Lin. Mana orangnya nih? Nggak ada nilai Linda ini. Nggak ada orangnya. Linda, halo. Ada Linda? Adakah Linda? Halo. Kurniawan jangan dimatikan videonya. Baik, Pak. Linda mana Linda? Iya, Pak. Awas nol nilainya. Ya, silakan. Pak. Ya. Jadi pidato yang bersifat menghibur adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur seseorang saat menyampaikan pidato. Ya. Saat menyampaikan pidato dan perlu menyiapkan hal-hal yang dapat menghibur seseorang itu. Iya. Terus contohnya? Contohnya seperti kita bercerita tentang hal yang lucu
Kini itu bersifat menghibur. Ya. Depi, coba Pi. Depi. Umaira ini nanti hilang orangnya mana Umaira? Devi, silakan. Hadir, Pak. Ya. Pidato yang bertujuan untuk menghibur agar suasana itu lebih menyenangkan pada saat pidato, supaya tidak bosan. Seperti itu, Pak. Bagus. Ya. Kalau Saya boleh. Silakan. Oh ya, Mida belum ya, Mida. Silakan Mida. Jadi pidato rekreatif ini pidato yang bisa membangkitkan suasana kekeluargaan itu sebenarnya baik dengan sesuatu yang bersifatnya mengandung kesedihan maupun kegembiraan, karena sifatnya ini mengikat kekeluargaan. Biasanya pidato rekreatif atau pidato yang bersifat menghibur ini terdapat di dalam pembukaan pesta atau jamuan atau acara kekeluargaan lainnya, Pak. Iya. Bagus. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Silakan Sudi disimpulkan diskusinya. Ya, jadi jika kita pahami sebenarnya pidato itu bukan serta-merta sebuah hal yang penyampaian yang kaku. Kita menyampaikan sebuah informasi yang plek, hanya ilmu doang yang disampaikan. Sebenarnya banyak sekali metode-metode pidato yang sebenarnya itu bisa disampaikan dengan banyak sekali metode. Yang salah satunya yaitu pidato rekreatif, di mana kita berpidato, kita menyampaikan isi-isi yang berbobot sebenarnya, tetapi kita selimuti, kita lapisi dengan hal-hal yang berbau-bau humor, sehingga para pendengar, para audiens itu tidak bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ilmunya dapat, mereka juga bahagia. Jadi orang-orang itu tidak menganggap pidato itu membosankan. Dan dengan adanya metode ini, orang-orang akan lebih senang ketika mendengarkan pidato karena banyak sisi-sisi humor yang mereka dapatkan. Jadi seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali Zudi. Saya sangat senang atas diskusi Anda bersama teman-teman. Baik, saudara, selanjutnya kita mulai praktik mandiri. Nah, ya. Yang pertama, saya minta Anda menyampaikan pidato secara perorangan, spontanitas, judulnya bebas, singkat, waktunya hanya 3 menit. Nanti kalau ini Zoom-nya Anda terpental karena kita masih free, itu Anda langsung masuk ke link yang sama, segera masuk ke link yang sama ya. Baik, silakan saya mulai dari Kurniawan, 3 menit waktunya. Judul bebas. Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa iman, hidayah dan kesehatan yang masih diberikan selama ini sehingga dapat berkumpul seperti sekarang. Tidak lupa salawat serta salam selalu terucap kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang punya jasa besar mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah. Semoga kita selalu mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menjadi waktu paling tepat untuk semua umat. Videonya jangan dimatikan, Wan. Oh iya, Pak. Kepencet, Pak. Menjadi waktu yang paling tepat untuk semua umat memanjatkan doa.
eh, dalam menjalankan bulan suci Ramadan, hendaknya kita harus menahan hawa nafsu dan juga menahan lapar dan haus. Dan juga jangan lupa untuk berbuat baik selama dalam bulan suci Ramadan tersebut. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang paling mulia. Mungkin demikian saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti terus belajar untuk berpidato di depan cermin ya, Wan, dan siapkan Siap, Pak. materinya. Siap, Pak. Selanjutnya Indira, silakan Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dalman dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Pidato yang ingin saya sampaikan tentang gotong royong. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang senang membantu. Contohnya itu seperti melakukan kerja bakti atau ya bergotong royong. Terus itu dengan adanya kita senang bergotong royong itu, maka rasa kebersamaan itu pasti akan timbul. Budaya gotong royong itu sebenarnya bukan cuma hanya di bangsa Indonesia, tapi ada di masyarakat lainnya. Udah Kak, Pak, mungkin itu aja. Baik, terus berlatih ya. Itu Indira berlatih, latihan di cermin ya, depan cermin. Ya, baik. Selanjutnya silakan Rosa. Rosa Sinta. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati kepada Pak Dalman selaku dosen pengampu di mata kuliah keterampilan berbicara ini. Di sini saya akan berpidato tentang pendidikan moral. Sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di suatu negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun dan meningkatkan pendidikan kita untuk membangun
bangsa yang lebih maju untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ganti topik, yaitu tentang percakapan. Saya minta untuk percakapan dilakukan oleh 3 orang, yaitu Umairah, kemudian Eka Liana, dan Nanang. Umairah, Eka Liana, dan Nanang. Silakan dihidupkan mic-nya semuanya, Nanang, Eka Liana, dan Umairah. Mic-nya dihidupkan semuanya. Ya, percakapan ini langsung saling nyambung, gayung bersambut maksudnya ya. Saling berinteraksi antara 3 orang ini membicarakan tentang perkuliahan. Bebas, tentang perkuliahan. Ya, silakan. Siapa yang duluan, siapa yang itu silakan. Ya, silakan. Halo teman-teman, halo Eka, halo Nanang. Bagaimana perkuliahan kalian hari ini? Halo Insya juga. Allah, ada serunya, ada senangnya. Alhamdulillah. Gimana Mbak Umay sendiri? Alhamdulillah, senang sekali. Apakah ilmu Bagaimana dari dengan Pak tugas? Dalman? Oh. Apa? Oh, apa? Bagaimana Nanang? Halo Umay, apakah ilmu dari Pak Dalman nyambung di percakapan kita? Iya, nyambung kok. Gimana Bagaimana keadaan dengan kalian? kalian, Nah? Ya, hari ini alhamdulillah cukup mudah dipahami, cukup bisa dipahami, dan insya Allah masuk ke dalam otak. Gimana Mbak Umay sendiri? Gimana sehat Alhamdulillah Mbak? masuk. Sehat. Gimana sehat nggak Mbak? Nanang gimana Nanang? Mbak Eka sendiri bagaimana kabarnya? Apakah hari ini baik-baik saja? Insya Allah, alhamdulillah baik-baik saja kondisinya. Baik, cukup ya. Nah, selanjutnya saya minta wawancara. Nah, ini untuk wawancara Hamidah bersama Devi. Devi akan mewawancarai Hamidah tentang apa saja. Silakan diwawancarai. Seolah-olah Devi sebagai reporter ya, dan Hamidah sebagai narasumber. Ya, silakan Devi dan Hamidah. 1, 2, 3, mulai. Halo, selamat siang, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang Apa Mbak Devi. kabarnya Mbak Amida? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Devi? Alhamdulillah baik. Ada kabar apa di sana, Mbak? Terkait apa ya Mbak Devi? Terkait tentang bulan Ramadan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Karena di sini dari sekolah dasar pembelajaran diliburkan selama bulan Ramadan, jadi pembelajaran dialihkan ke pondok pesantren. Dimulai dari jam 8 sampai jam 12 siang, pembelajaran dimulai dari sholat duha dengan dilanjutkan dengan tadarus bersama. Selanjutnya memulai pembelajaran biasa seperti di sekolah biasanya, dan materi yang dibawakan oleh guru-guru atau ustadzah di pondok pesantren diberi oleh pihak sekolah dasar. Apakah di sana ada kegiatan tentang pembagian takjil? Alhamdulillah ada Mbak Devi. Kami melakukannya. Itu diadakan gimana? Itu diadakan setiap berapa sekali ya, Kak? Alhamdulillah kalau dari pondok kami seminggu sekali. Itu
catering atau masak sendiri, Kak? Ini masak sendiri, jadi takjil beserta makanan berat kami persiapkan. Baik, baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bagus. Selanjutnya, ini saya minta ceramah. Nah, untuk ceramah silakan Zudi. Ayo Zudi, ceramah. Bebas juga ceramahnya. Menurut ceramah ini ya, 3 menit tapi waktunya. Ceramah singkat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dalman selaku dosen pengampu keterampilan berbicara dan teman-teman yang saya banggakan, mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bahwa bulan ini merupakan bulan yang dinanti-nantikan seluruh umat muslim di dunia, di mana pada zaman para khalifah menantikan bulan Ramadan ini sejak bulan Ramadan itu usai. Jadi sejak tanggal 1 Syawal, para sahabat sudah mempersiapkan bulan Ramadan untuk di bulan Ramadan setelahnya, jauh-jauh hari. Karena begitu mulianya bulan Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia pula. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, nabi yang juga nabi yang paling mulia. Sehingga banyak sekali kemuliaan yang kita